Berjumpa dengan saya di media pembelajaran prakarya. Kali ini pembahasan kita adalah prinsip listrikan dan sistem listrik instalasi rumah tangga. Selamat mengikuti materi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Prinsip kelistrikan dan listrik rumah tangga. 1. Prinsip kelistrikan. Dalam bahasa konduktor, sebagian elektron bergerak secara bebas dan sembarang berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Gerak sembarang dalam satu aliran disebut drift. Listrik adalah sebagian aliran elektron dari atom ke atom dalam konduktor. Aliran elektron ini disebut dengan arus listrik dalam satuan ampere. Atom-atom beberapa bahan logam seperti tembaga, seng, perak, dan aluminium. Bahan ini disebut konduktor. Atom-atom dari bahan non-logam seperti kaca, mika, porselin disebut isolator. Bahan lain seperti germanium dan silikon bukan konduktor atau isolator. Yang baik disebut semikonduktor. Contoh arus arah menyambung baterai ke rangkaian. Perhatikan gambar sebagai saklar, bohlam, kabel, dan baterai. Saklar tertutup, terbuka, tertutup kembali, harus mengalir ke bohlam, kemudian kembali ke baterai, atau sebaliknya dari baterai menuju ke bohlam, kembali ke baterai kembali. Itulah disebut arus arah. B. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC adalah arus bolak-balik aliran elektron yang balik arah pada interval reguler sepanjang konduktor. Umumnya pada rangkaian rumah, contoh mesin cuci, lampu, kipas angin yang dihasilkan oleh generator. Berikut adalah contoh gelombang AC. Contoh arus AC pada lampu penerangan. Sebuah generator menghasilkan energi menjadi lampu atau cahaya. C. Arus konvensional adalah aliran listrik dari positif ke negatif. Perhatikan gambar sebagai berikut. D. Tegangan atau beda potensial. Perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt atau voltage. E. Resistansi atau tahanan adalah komponen elektron pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Tahapan pengantar R sama dengan P plus 1 dibagi A, di mana R tahanan pengantar dalam ohm, P tahanan resistor dalam ohm, milimeter persegi atau meter, I panjang pengantar dalam meter, A luas penampang dalam milimeter persegi. 2. Standarisasi listrik rumah tangga. Standarisasi membatasi jumlah jenis bahan dan barang sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Standarisasi juga mengurangi pekerjaan tangan maupun pekerjaan otak. Dengan tercapainya standarisasi, mesin-mesin dan alat-alat dapat dipergunakan secara lebih baik dan efisien, sehingga dapat menurunkan harga pokok dan meningkatkan mutu. Tujuan dalam peran ini adalah A. Pengamanan manusia dan barang. B. Penyediaan tenaga listrik yang aman dan efisien. Ketentuan terkait dengan dokumen sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dan E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. F.
Peraturan Menteri Pertambangan Energi Nomor 1 garis miring 40 garis miring M.PE garis miring 1990 tentang instalasi dan ketenagaan listrikan. G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Kelistrikan. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2.P garis miring 0322 garis miring M.PE garis miring 1995 tentang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi dalam lingkungan pertambangan dan energi. Pertanyaan lainnya adalah, apakah yang dimaksud arus listrik? Kedua, apakah yang dimaksud dengan arus AC atau bolak balik? Dan ketiga, contoh peralatan yang menggunakan arus AC. Dan yang keempat, contoh peralatan yang menggunakan arus DC. Selamat mengerjakan, jangan lupa yang tugasnya dikerjakan. 3. Syarat-syarat instalasi listrik. A. Syarat ekonomis. Instalasi listrik dibuat sehingga harga keseluruhan dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan murah dan kerugian daya kecil. B. Syarat keamanan. Instalasi listrik dibuat dengan baik agar tidak menimbulkan kecelakaan, tidak menimbulkan korban jiwa, dan terjaminnya benda-benda di sekitar dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan arus listrik. Dan C. Syarat keandalan. Syarat keandalan adalah kelangsungan pengadaan listrik kepada konsumen harus dijamin dengan baik, jadi harus dilancarkan sehingga terputusnya aliran listrik ke konsumen sangat kecil. Satu. Gambar instalasi. Perhatikan gambar sebagai berikut. Pada gambar ini kita hanya menempelkan titik lampu, saklar, stop kontak. Dua. Diagram instalasi garis tunggal. Perhatikan gambar sebagai berikut. Pada gambar ini kita hanya menempelkan titik lampu dengan garis 1 dan saklar serta stop kontak. 3. Gambar perincian dan keterangan. Pada gambar ini kita dapat melihat beberapa garis yang saling terhubung beserta dengan keterangannya, yaitu lampu, stop kontak, dan saklar. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.